والتذكير والعبادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وكرمه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما ووسع لنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفئال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك الشكر ولك المنة ولك الشرف على كل حال ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا حافظين للقرآن والسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا وأهلنا وتلاميذنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Di pertemuan kemarin telah dijelaskan bahwasanya syarat-syarat sahnya sholat itu ada 8. Yang pertama adalah taharatul hadasaini, ialah suci dari dua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Lalu kemudian syarat yang kedua wat taharatu 'anil najasati. Orang yang sholat itu syarat yang kedua harus suci dari najis. Fisaubi, baik pada pakaiannya, wal badani maupun badannya, wal makani dan juga tempat. Jadi suci pakaian, badan dan tempat. Kalau salah sikoknya baik yang suci atau cuma dua baik yang suci, misalkan pakaian dan badan baik, tempatnya tidak suci, maka tidak sah sholatnya. Atau misalkan salah sikok baik, tempat baik suci, badan sama pakaian tidak suci, maka juga tidak sah sholatnya. Jadi harus suci kalau baik pakaian, badan maupun tempat. Al-ma'na maknanya adalah an-nasaniyah, bahwasanya yang kedua min syuruti syahadatis sholati, syarat syahnya sholat adalah at-taharatu anin najasati ghairil ma'fwi, suci dari najis yang tidak dimafu anha, jadi yang tidak dimaafkan. Suci dari najis yang tidak dimaafkan, karena najis itu ada kalanya dimaafkan, ada kalanya yang tidak dimaafkan. Fi saubil musalli, pada pakaiannya orang yang sholat, wa nahwihi dan sepadannya. Jadi kalau kita bicara masalah najis, ya, dari segi dimaafkan atau tidaknya itu terbagi menjadi 4 macam. Qismun, bagian pertama, la yu'fa anhu fi saubi wal ma. Bagian pertama najis yang mana tidak dimaafkan baik di air maupun di pakaian. Contohnya apa? Najis yang pada umumnya yaitu seperti halnya air kencing, kotoran manusia maupun kotoran hewan. Apalagi banyak ya. Jadi segala najis ya. Kalau seandainya dia menempel pada pakaian atau jatuh pada air yang kurang dari 2 kula, maka dia tidak dimaafkan. Yang kedua, qismun yu'fa anhu fihima. Ada kalanya najis itu dimaafkan baik di banyu maupun di pakaian. Contohnya adalah najis yang tidak tampak dengan mata yang normal. Contoh semisal kita kencing. Nah, kasat mata kita ini tidak terjenguk cipratan air kencing yang terciprat, entah itu di banyu yang sedikit, ya, tempat kita cebok ni tadi, misalkan di ember, atau cipratnya tadi tidak terjenguk, dia terciprat di baju. Nah, kalau yang macam ini dimaafkan baik di banyu maupun di baju. Yang pertama tadi apa? Tidak dimaafkan di air maupun di pakaian. Yang kedua,
dimaafkan baik di baju maupun di air. Nah sekarang yu'fa anhu fis saubi dunal ma'i. Najis yang dimaafkan di pakaian, ya, tapi tidak dimaafkan di banyu. Banyu yang di sini yang dimaksud itu banyunya kalau kurang dari 2 kula. Ya, misal ke banyu yang seember. Kalau banyu 2 kula itu kurangnya kemarin berapa? Berapa persegi? Ya. Sekitar 40 lah, 48 ya, meter persegi. Nah kalau kurang dari macam itu kok kejatuhan najis, maka dihukumi air yang najis, tidak pacak digunakan untuk bersuci, tidak pacak digunakan untuk wudhu maupun tidak pacak digunakan untuk hadas untuk mandi berdosa. Jadi apa yang ketiga? Dimaafkan di pakaian tapi tidak dimaafkan di banyu. Contohnya apa? Darah yang sedikit. Jadi menurut adat kita, kebiasaan kita yang dikatakan sedikit itu cak mana? Kira-kira saupil lah ya. Nah, itu kok terkena di pakaian tanpa ada unsur kesengajaan, maka tidak membatalkan sholat. Tapi kok kalau nyampak ke banyu yang kurang dari 2 kula tadi, maka dia menjadi banyu yang mutanajis. Ya. Nah sekarang yu'fa anhu fil ma'i duna pisaubi. Kalau tadi kan dimaafkan di baju tapi tidak dimaafkan di banyu. Nah sekarang dimaafkan di banyu tapi tidak dimaafkan di baju. Contohnya apa? Contohnya adalah bangkainya hewan yang tidak mengalir darahnya, yang tidak memiliki darah yang mengalir. Contohnya cecek. Ya. Cecek nyampak ke banyu tapi nyampak dewek. Misalkan dia tadi itu tertiup angin, tiba-tiba nyampaklah ke banyu seember. Jadi cukup diambil ceceknya tanpa harus membuang banyunya. Tapi kalau misalkan bangkai cecek ini tadi nyampaknya di pakaian atau di sejadah, pas kita sholat tanpa kita langsung buang, maka seketika batal sholat. Paham ya? Jadi najis dimaafkan dan tidak dimaafkan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama tadi apa? Dimaafkan baik di banyu maupun di baju. Itulah najis yang tidak tampak. Ya, cara kacat mata tuh misalkan percikan air kencing tadi. Ya, tidak tampak, tidak terjenguk jelas, bahasanya terciprat apa tidak itu tidak jelas. Nah, itu dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan baik di banyu maupun di pakaian. Apa tadi? Semua najis, entah itu kotoran hewan, kotoran manusia, entah itu darah, nanah dan sebagainya. Terus apa lagi? Najis yang dimaafkan di banyu tapi tidak dimaafkan di baju. Apa tadi? Najis yang dimaafkan di banyu tapi tidak dimaafkan di baju. Apa tadi? Bangkai yang jatuh ke air tanpa sengajaan. Ya, kalau disengaja ya. Ya tadi kalau kita pas sholat misalkan ada bangkai apa, misalkan cecek atau bangkai apa, kecoa, ya, buang dulu. Terus dimaafkan di baju tapi tidak dimaafkan di baju. Apa tadi? Dimaafkan di baju tapi tidak dimaafkan di banyu. Apa tadi? Darah yang sedikit. Jadi kalau banyu itu kurang 2 kula, ya misalkan setembok, kok kejatuhan najis walaupun cuma setetes misalkan air kencing tadi tapi terjenguk jelas gitu tuh, terjenguk bahwasanya masuk ke banyu, maka banyu tersebut jadi mutanajis. Mak mana supaya jadi suci lagi? Ditambah banyu sampai 2 kula. Jadi meskipun setetes ini tadi tidak merubah sifatnya banyu, tetap jadi hukumi mutanajis. Ya kalau dia kurang dari 2 kula. Min mahmulihi,
Ya, sucinya pakaian dan juga sucinya sesuatu yang dibawa ketika sholat. Berarti apa? Peci. Apa lagi? Ya, segala orang sholat ini bawa apa? Rida, selendang. Kalau ustaz kiai biasanya kan sholat bawa sorban, bawa selendang. Nah, itu juga harus suci. Au mulakin limahmulihi, atau sesuatu yang bertemu dengan apa yang dia bawa. Contoh misalkan dia bawa selendang, terus benang nyoni tadi ngelewer. Nah, ngelewer nyoni tadi ada najis, misalnya tersentuh najis tai cecek misalnya. Nah, meskipun tidak menempel pada ridaknya, tapi dia bersambung ya dengan ridaknya, karena benang tadi kan bersambung dengan ridaknya dengan selendang tadi, maka tetap dihukumi najis, jadi tidak sah sholatnya. Jadi apa yang bertemu dengan apa yang dia bawa, ya kalau najis itu bertemu dengan apa yang dia bawa, maka dihukumi najis. Tapi kalau dia tidak bertemu, misalkan nih di rumah kita kebetulan tipe rumahnya 36, dilala buat subsiteng, tidak pacak di luar, terpaksa di dalam rumah, akan tetapi tertutup keramik. Seandainya kita sholat di pucuk keramik itu, maka tetap sah sholatnya, karena yang menempel itu corannya, bukan najisnya. Paham ya? Wat-taharatu fi badani. Yang pertama tadi suci pakaian, yang kedua sucinya badan. Sucinya badan dari najis. Wa minhu, yang termasuk di antara badan adalah batinul ain. Berarti apa? Bagian dalam mata. Ini juga harus suci bagian mata nih ya. Jangan sampai ada najisnya. Wal fami, mulut. Jadi kalau misalkan gusinya berdarah, pas sholat kok berdarah, keluar darahnya, maka ya tidak sah sholatnya. Atau misalkan hidungnya, wal anfi, mimisan, itu juga tidak sah sholatnya. Jadi jangan sampai ada najis yang menempel pada badannya. Terus yang ketiga, wa taharatu fi makani allazi laki badanahu aw mahmulahu. Sucinya tempat yang dia gunakan untuk sholat, yang mana tempat itu bertemu dengan badannya ataupun apa yang dia pakai. Harus suci galau. Jadi intinya jangan sampai terkena najis. Atau misalkan sarungnya ini tadi benangnya lepas, jadi ngelewer panjang, jadi sholatnya misalkan depan pintu situ, kebenaran misalkan dia jalan ini tadi benangnya tidak putus sampai ke depan situ, tapi dilala yang benang di sini tadi tertempel dengan misalkan teh ayam, nah maka tetap dihukumi najis, meskipun karena bersambung dengan apa yang dia pakai, apa yang dia bawa. Jadi sebelum sholat perlu diperhatikan masalah najis, jangan sampai menempel pada pakaian, badan maupun tempat. Dan juga najis ini entah kita lupa, entah kita sengaja, entah kita tidak tahu, pas sholat, entah itu sengaja, entah tidak tahu, entah lupa, kok habis sholat tahu, aku ini tadi sholat ada najis, maka wajib ngulang. Baik tahu, sengaja, ataupun tidak tahu, ataupun lupa, wajib ngulang. Lalu kemudian syarat sahnya sholat yang ketiga, wasatrul aurati, menutupi aurat. Auratnya lanang itu dari mana ke mana? Dari pusat sampai lutut. Jadi kalau semisal kamu sholat besarung baik, nutupi pusat sama lutut, ya sah sholatnya, tapi kurang ada. Sah sholat tapi kurang ada. Saya adi ta'riful aurati wa taqsimuha, akan datang definisi aurat dan pembagian-pembagiannya.
Wal maknanya adalah anna salisa, bahwasanya yang ketiga min syuruti sihatis sholati, daripada syarat sahnya salat, satrul aurati, adalah menutup aurat. Satrul auratil musalli adalah menutup auratnya orang yang salat, bima yashmaluha, dengan sesuatu yang meliputinya. Wa yamna'u idraka launiha, jadi tolak ukur bahwasannya sesuatu itu bisa menutupi auratnya. Yang pertama adalah wa yamna'u idraka launiha, bisa mencegah sesuatu tersebut yang menutupi itu, misalnya ke kainnya, itu bisa mencegah diketahuinya warna kulit orang yang sholat. Jadi kain penutup itu bisa menghalangi untuk diketahui warna kulitnya. Fi majlisit takhattubi, dalam ukuran majelis ngobrol, maksudnya mungkin kurang lebih sekitar 50 cm kalau kita ngobrol deh, paling dekat ya antara lutut dengan lutut. Misalkan aku di sini, kamu di sini. Nah, kok seandainya aku pakai baju, kamu berhadapan atau ngobrol dengan aku nih, tidak terjengok warna kulitnya. Nah, kalau terjengok warna kulitnya berarti belum bisa dikatakan menutupi aurat. Jadi ukurannya itu adalah majelis takhatub. Jadi ketika duduk berdua bersama itu tidak tampak warna kulit. Lain halnya kalau dipasati. Misalkan di badannya tertutup kain, dipasati cek ini, warna kulit kau ni ada tando lahirnya, hitam-hitam ini. Nah, itu lain. Jadi batas penglihatannya itu antara seseorang yang sedang ngobrol. Lizil basori al-muqtadili, bagi orang yang mempunyai pandangan yang normal, bukan yang begitu tajam, bukan matanya yang tajamnya. Misalkan ada orang yang berikan keistimewaan penglihatan yang tajam, jarak 2 meter pacak nyingok sesuatu yang tak terlihat oleh mata pada umumnya. Misalkan orang ini pacak nyingok Amit, misalnya dari sini terjingok Amit di warna kulitnya Aisyah, Amit ini dadonya ada belang misalnya kena. Jadi tolak ukurnya yang pertama tadi bisa menghalangi pengetahuan warna kulitnya. Yang kedua jarak antara penglihatan itu seperti orang yang sedang ngobrol. Terus yang ketiga itu bisa dilihat dengan mata yang normal. Bukan dipasati dari dekat ini dah. Jadi kalau misalnya kita duduk macam ini tidak terjengok warna kulitnya, maka kain penutupnya itu sudah bisa dikatakan menutupi aurat. Wa in haga hajamaha, meskipun kain yang menutupi tadi membentuk lekuk tubuhnya, dalam arti apa? Kasara wila dhayiqatin, seperti halnya orang yang sholat menggunakan celana yang sempit, berarti pakaian yang ketat. Jadi dia nutupi tapi lekuk tubuhnya terjingok, bukan warna kulitnya lekuk tubuhnya, maka tetap dihukumi bisa menutupi aurat. Lain halnya kalau kain yang menutupi tadi tembus pandang, transparan, nah itu tidak bisa dikatakan menutupi aurat. Jadi misalkan kainnya itu terlalu tipisnya, jadi kalau kita duduk berdua mak ini terjingok warna kulitnya, warnanya hitam, warnanya kuning, warnanya putih, misalkan warna kulitnya. Wala yakfi ma laisa bijarmin, dan tidaklah mencukupi sesuatu yang menutupi ini tadi bukan suatu benda. Seperti halnya apa? Kazulma, seperti halnya kegelapan. Contoh misalkan lampu ini dimatikan, otomatis warna kulit kita tidak terjingokan. Nah, yang dimasukin nutup aurat itu bukan seperti itu. Meskipun tidak terjingokan,
Misalkan kita sholatnya tadi telanjang dalam kegelapan, ya tidak sah. Karena apa? Kegelapan itu tidak menutupi aurat. Wa asaril hinai, atau bekas apa? Hina ini apa? Hena. Yang untuk kawin-kawin pacar. Kulitnya tadi putih, tertutup henna tadi kuning oranye itu tertutup telubur misalnya. Bagian yang menutup, bagian yang wajib ditutupi. Nah, kok pakai henna tanpa ditutupi dengan kain, ya tetap tidak bisa dikatakan menutup aurat. Wasabagi, atau pewarna. Misalkan cat toa, badan tadi dicat pakai cat toa misalnya, tidak kena. Tetap tidak bisa dihukumi menutupi aurat. Allazi la jarama lahu, jadi yang tidak menutupi, artinya dia itu harus berupa benda, harus ada bentuknya intinya itu. Nah, kalau semisal fa'ilam yajid ma yasturu jami'aha, kalau seandainya orang yang sholat itu tidak menemukan sesuatu yang bisa menutupi seluruh tubuhnya, bagian yang wajib daripada auratnya yang harus ditutupi ketika sholat itulah antara pusar dan lutut. Misalkan dia dipenjara nih tadi oleh penguasa yang zalim, jadi dia telanjang di penjara nih tadi. Nah, ada katik kain yang bisa menutupi badannya sementara dia nak sholat. Kalau macam itu macam mana? Qaddama sawataihi. Yang pertama, misalkan ada dikit kain atau secari kain pacak nutupi bagian kubul dan duburnya. Jadi misalkan ada kain yang sedikit tidak pacak nutupi auratnya galau-galau, ya cukup yang harus ditutupi adalah bagian depan dan bagian belakang. Summa kubulahu, atau semisal tidak cukup untuk nutupi dua-duanya. Secari kain ini tadi tidak pacak nutupi kemaluan depan maupun kemaluan belakang, maka yang didahulukan itu adalah kemaluan depannya. Itu kalau semisal kondisi darurat. Fa ilam yajid syai'an, toh kalau semisalnya tidak katinian yang pacak nutupi auratnya, baik itu bagian pusar maupun lutut, baik itu kemaluannya dewe sampai tidak pacaknya tertutup, sikok pun tidak pacak tertutup, sholat ariyah, maka diperbolehkan baginya sholat telanjang. Itu kalau dalam memang kondisi darurat. Wala i'adata alaih, dan tidak wajib baginya untuk mengulangi sholatnya. Kan syarat sah sholat itu salah satunya adalah menutupi aurat. Tapi kalau dalam kondisi genting, dalam kondisi darurat, terpaksa harus telanjang, ya tidak wajib untuk mengulangi sholatnya lagi kalau seandainya memang kondisinya darurat. Amin. Lalu yang ke berapa ini? Keempat ya? Ya, yang keempat. Yang keempat, syarat sahnya sholat adalah wastiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Maknanya adalah anar-rabi'a, bahwasanya yang keempat, min syuruti sihatis sholati, di antara syarat sahnya sholat adalah ayastaqbila al-musalli ainal ka'bah bisadrihi. Orang yang sholat harus menghadap ainul ka'bah. Ini menurut versi mazhabnya Imam Syafi'i. Kita ini kan penganut mazhab Imam Syafi'i. Memang betul-betul ketika kita sholat, kita tuh menghadap ke Ka'bah. Ya, menghadap Ka'bah, bukan ke arah Ka'bah. Betul-betul menghadap ke Ka'bah. Jadi kalau semisal kiblat kita di sini nih, memang kalau diukur, dilihat dari kacamata palak, palak itu memang betul-betul nembak lurus ke Ka'bah. Jadi bukan arahnya, tapi betul-betul menghadap ke Ka'bah. Itu kalau versi mazhabnya Imam Syafi'i. Berbeda dengan versinya mazhab Imam Malik. Kalau Imam Malik cukup menghadap ke arah Ka'bah.
Imam Ahmad lain lagi. Kalau Imam Ahmad, kalau dari jarak jauh, semisal kita di Indonesia, ya mengharap ke arah Ka'bah. Tapi kalau dalam kondisi dekat, wajib menghadap betul-betul ke Ka'bah. Jadi nembak lurusnya ke Ka'bah. Nah, kita mazhab Imam Syafi'i, entah jauh, entah dekat, kalau pacak memang arah kita itu betul-betul menghadap benar-benar ke Ka'bah. Ya. Yang menghadap itu apa? Sodrihi, ya, dadanya. Bukan muka. Kalau muka gitu kan pas sholat menghadapnya ke sejadah. Tapi kalau dada itu menghadap ke Ka'bah. Makanya pas kita sholat, tahiyat akhir nih misalkan. Kan tahiyat akhir itu salam pertama itu termasuk rukun sholat. Jadi kalau semisal kita nih tadi Assalamualaikum warahmatullah, kok ini melo batal sholat, ya. Jadi yang belok tuh cuman muka bahe. Ini jangan, ini tetap harus madep ke kiblat, dada nih. Jadi tolak ukur menghadap itu adalah dada, bukan muka. Ya, jadi hati-hati kalau pas tahiyat akhir Assalamualaikum warahmatullah. Jadi yang noleh itu cuman muka bae. Jangan ini melo. Ada orang tidak tahu kan? Assalamualaikum warahmatullah. Ini nyame melo. Nah, ini berarti bergerak, tidak lagi ngadep ke kiblat. Di dalam kitab Ghayatul Munah itu disebutkan bahwasanya kiblat, kenapa disamakan kiblat itu li'anal musalli yuqabiluha. Qabala yuqabilu. Karena uang yang sholat itu menghadap ke arah kiblat, menghadap ke Ka'bah. Kenapa disebut Ka'bah? Ya karena ta'akuban, karena berbentuk segi empat. Dan tidak ada hukum wajib suatu ibadah yang mewajibkan untuk menghadap kiblat kecuali sholat. Kalau ibadah-ibadah lain tidak harus menghadap kiblat, tapi kalau sholat itu harus menghadap ke arah kiblat. Jadi menghadap ke arah kiblat ini untuk kita yang jauh dari Ka'bah itu dengan zon yang kuat, dengan persangkaan yang kuat. Ya, bahwasanya kita tuh benar-benar menghadap ke Ka'bah. Jadi memang harus ada ijtihad. Nah, sekarang ini kan alhamdulillah sudah ada aplikasi untuk ngarah ke kita ke Ka'bah. Ada kan aplikasi kiblat itu ya. Kalau misalkan kita tidak baca ngundang depak untuk ngukur Ka'bah, untuk ngukur kiblat, ya pakai aplikasi itu tadi. Tapi kalau misalkan nak bangun masjid, ya, untuk nak bangun musola, alangkah bagusnya dia memang ngundang wong depak. Jadi ngundang tim ahli dalam masalah mengukur arah kiblat. Mengukur arah kiblat itu diukur lewat matahari, ada bendanya namanya rubuk gitu. Agak ditembak ke, diukur ke. Fa'in shalla fiha wajaba alaihi istiqbalu syakhisin min bina'iha qadruhu sulusa zira'in. Kalau tadi jauh dari kiblat. Nah sekarang masuk kalau sholatnya di dalam Ka'bah. Fa'in shalla fiha, bagaimana kalau seseorang itu sholat di dalam Ka'bah? Misalkan kita ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala baca ibadah haji atau baca ibadah umroh, dapat penghormatan dari Raja Arab Saudi. Mas, kakak kamu nih dapat penghormatan dari Raja Arab Saudi, kamu pacak masuk ke Ka'bah, kamu pacak sholat di dalam Ka'bah, misalkan umpamanya. Nah, mana madhabnya kemana posisi di dalam Ka'bah? Nah, maka di sini dikatakan wajib alaihi istiqbalu syakhisin min bina'iha. Maka wajib bagi orang yang salat di dalam Ka'bah itu menghadap benda yang berdiri tegak di dalam Ka'bah itu tadi, min bina'iha, daripada bangunan Ka'bah, qadruhu sulusa zira'in, yang mana tingginya kira-kira 2/3 zira.
menghadap suatu benda yang berdiri tegak. Fa aksara atau lebih dari 2/3 ziro. Kababiha seperti halnya menghadap ke pintu Ka'bah. Al-mardudi wa utabatiha atau menghadap apa? Apa dia nih? Yang jepit pintunya apa? Sentonyo atau ke sentonyo atau palangnya pintunya Ka'bah. Itu kalau posisinya dalam Ka'bah. Wa yustasna masailun la yushtaratu fiha istiqbalul kiblat. Dan di sini ada pengecualian. Ada beberapa masalah yang mana tidak disyaratkan fiha di dalam masalah ini kita sholat itu menghadap kiblat. Ada beberapa masalah yang mana masalah ini berkenaan dengan sholat itu kita tidak diharuskan menghadap ke arah kiblat. Minha diantaranya adalah naflus safari, sholat sunat yang dilakukan ketika kita sedang dalam perjalanan, ketika kita dalam keadaan safar. Al-mubahi yang diperbolehkan. Ila mahalin, safarnya tadi, perjalanan tadi menuju ke suatu tempat la yusma'u minhu nidaul jum'ah, yang mana di tempat tersebut tidak terdengar suara azan. Yang dimaksud di sini adalah safar yang pendek. Contoh misalkan kita nih tadi pergi ke dusun tinggal. Di dusun tinggal ini tadi paling ujung. Jadi kalau seandainya kita bersafar di sana, kebetulan memang di dusun tinggal ini tadi tidak katik suara azan terdengar di tengah kita, memang karena jauh dari pemukiman. Nah, toh semisal kita sholat di situ tidak menghadap ke arah kiblat, tapi sholatnya sholat sunnah ya, itu tidak mengapa. Syaratnya tadi sholatnya sholat sunat, misalkan sholat sunat duha contohnya. Jadi semisal nih pas di dusun tinggal ini tadi, sholatnya kita ini sambil berjalan atau sambil berkendaraan. Nah, yang wajib kita menghadap ketika menghadap kiblat itu hanya pada 4. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua ruku, yang ketiga sujud, yang keempat duduk di antara 2 sujud. Nah, keempat posisi ini harus menghadap kiblat. Sisanya tidak apa-apa. Misalkan posisi dusun tinggal ini tadi ke arah selatan. Jadi misalkan kita sholatnya di arah selatan tidak apa-apa, tapi pas takbiratul ihramnya harus ke kiblat. Pas rukuknya harus menghadap kiblat, pas sujudnya harus menghadap kiblat, dan duduk di antara 2 sujudnya harus ke arah kiblat. Jadi misalkan sholatnya ini tadi takbiratul ihramnya menghadap ke kiblat, terus baca Fatihahnya menghadap ke selatan, tidak apa-apa, sambil jalan misalnya. Dengan catatan sholatnya tadi sholat sunat, dan memang kampung yang di kita singgah ini tadi tidak terdengar suara azan. Ini tama'at fi syurutul qasri al-atyati ghairu toli. Dengan catatan bila mana terkumpul syarat-syarat qasr. Syarat-syarat mengqasar salat al-atyati yang akan diterangkan yang akan diterangkan keterangannya nanti. Ghairut tuli bukan termasuk safar yang panjang. Itu yang pertama. Boleh tidak menghadap kiblat bila pada kita tadi sholat karena mengadakan perjalanan di suatu daerah yang mana di tempat tersebut tidak terdengar suara azan. Yang kedua, wa minha sholatu syiddatil khawf. Sholat karena sangat genting dalam kondisi ketakutan. Contoh misalkan sholat dalam kondisi peperangan. Misalkan kita ini jadi mujahid Palestina, umpamanya sholat sambil berperang, sholat sambil nembak, tidak apa-apa. Dalam kondisi seperti itu tidak menghadap ke arah kiblat juga tidak apa-apa. Karena kondisinya genting. Atau misalkan sholat tapi sambil dikejar-kejar hewan buas.
Misalkan kita ini dikejar-kejar hewan buas, sementara waktu sholat sudah mepet, maka sholat sebisanya. Sholat sebisanya walaupun tidak menghadap ke arah kiblat juga tidak apa. Atau misalkan sholat tadi karena kebakaran misalkan, sementara belum sholat, jadi sholat sebisanya. Sholat sebisanya. Itulah pentingnya sholat ini tadi, tidak mengenal situasi dan kondisi, saking wajibnya. Dalam kondisi takut juga tetap wajib sholat. Jadi dalam kondisi genting tidak diharuskan menghadap ke arah kiblat. Lalu yang tiga, diantaranya adalah ma'ulhiqa biha, masalah yang disamakan dengan salat syidatul khawfi tadi, disamakan seperti anu ka salat iman, seperti anu salatnya wong ajasa anil istiqbal, salatnya seseorang yang tidak mampu untuk menghadap kiblat. Dia ini tadi wongnya tidak ke wawo, kondisinya dalam keadaan sakit, dikaunihi maridon, walam yajid ahadan yuwajjihuhu ilal kiblat, dan dia tidak menemukan salah si Allah untuk menghadapkan dirinya ke arah kiblat. Misalkan dia sedang sakit, sementara yang nunggunya tidak kaki, masuk waktu sholat. Nah, dalam kondisi seperti itu dia boleh untuk sholat tanpa menghadap ke arah kiblat. Catatannya tadi kalau memang tidak kati wong yang nunggu. Atau misalkan al-gharikon, atau misalkan dia tenggelam, dalam arti misalkan ada banjir bandang, atau misalkan dalam kapal tiba-tiba kapal tadi karam, jadi dia terhanyut tadi, terombang-ombang di banyu, sementara waktu sholat tinggal sedikit. Nah, dia sholat sebisanya. Au marbuton, atau kondisi dia terikat binahwi khosyabatin, misalkan terikat di pohon, misalkan dia dipalak atau dirampok. Jadi dirampok hartanya dimbek, diikatlah di pohon, misalkan pohon karet di tengah-tengah hutan. Sementara wong tadi belum sholat, jadi sholat sebisanya. Dalam arti dia harus menggunakan isyarat, karena ya badannya terikat, mana sholat, mana ruku, mana sujud. Intinya seperti itu. Jadi sholatnya itu dihormatil waktu. Karena apa? 24 jam ini jangan sampai kosong dari yang namanya sholat. Dalam kondisi apapun tetap wajib sholat. Au masruban, atau karena disalib. Disalib. Tak macam ngapung-ngapung, disalib. Tetap wajib sholat. Fasollah hasaba imkanihi, maka hendaklah orang-orang tersebut sholat sesuai dengan kemampuannya, sebisanya. Wa yu'idu fi ghairi sholati syiddatil khawfi wa naflis safari, dan wajib baginya untuk mengulangi sholatnya apabila sudah kembali dalam kondisi normal. Itu bagi siapa? Bagi yang disamakan dengan orang yang syiddatul khawf dan orang yang sedang dalam safar. Berarti orang yang tenggelam tadi, terus atau misalkan orang yang terikat tadi, atau orang yang tersalib tadi, dalam kondisi normal dia wajib mengqadha sholat yang menurut kondisi dia tadi terikat, atau misalkan dalam kondisi dia tadi disalib. Berbeda kalau yang syiddatul khawf, dia tidak wajib mengulangi sholat. Dalam kondisi peperangan, dikejar hewan buas, misalkan. Jadi sholat sebisanya, misalkan masuk waktu sholat lagi, dia tidak wajib untuk mengulangi sholat yang dilakukannya ketika dia takut tadi. Lalu yang kelima, wadukhulul waqti, Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana darabna bi annana darabna wa annana asrabna ala laza asrabna wa
وتب علينا توبة واغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وامن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نصر في كل سولي صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه عدالة صحبه والحمد لله